Salam saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari demi hari telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Oleh kasih dan penyertaan-Nya telah menguatkan kita sampai hari ini. Amin. Mari pagi ini khususkan waktu kita sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita buka hati, kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami ucapkan syukur kami Tuhan untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang boleh terjadi, baik suka maupun duka sekalipun Tuhan, ketika kami memandang-Mu, kami sungguh percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan. Haleluya Yesus, kami buka hati kami untuk memuji dan menyembah penebus dan penyelamat hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
Dalam setiap masalah kami Tuhan, kami pandang Engkau Yesus. Engkau terlebih besar. Kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Haleluya Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, memuliakan-Mu Yesus. Ini jiwa kami memuja-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau mulia, Engkau luhur Tuhan. Engkau Raja Penyelamat hidup kami Yesus. Satu pun yang luput dari karya kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorbankan tubuh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Benar Yesus, Engkaulah juru selamat kami, penyelamat dan penebus kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini pujian dan sembah kami dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya roh Allah mengalir lebih dan lebih lagi di setiap hati kita. Amin. Amin. Menyembuhkan setiap hati kita yang luka, sebab kita percaya ada gerakan roh Allah di dalam hati setiap kita. Mari kita bersuka, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara,
Tuhan. Puji Tuhan, mari jangan sia-siakan hati yang bersuka karena Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan karena keagungannya mengatasi langit dan bumi. Kenakan pujian kita, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari bersama Tuhan Allah kita. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan Allah kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi puji Tuhan Allah kita. puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Terpujilah Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih satu pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Sungguh kami percaya hanya Engkau saja yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami buka hati kami, lawat kami Yesus melalui pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita melihat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua supaya kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. LAI memberikan judul perikop yaitu kemerdekaan Kristen. Saya akan bacakan ayat pertama Bapak Ibu yang terkasih. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga?
Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-15. Dan ditegaskan Bapak Ibu yang terkasih, ayat 13 dikatakan di situ, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 hari lagi bangsa kita, bangsa Indonesia akan merayakan, akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, jika mengingat tentang kemerdekaan Indonesia, sudah pasti kita mengingat akan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sejati, yang kita bisa lihat bahwa perjuangan mereka bukanlah perjuangan yang mudah. Mereka harus berjuang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Banyak hal yang mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa ini. Banyak hal yang mereka korbankan seperti tenaga, harta, jiwa, dan hidup mereka pun. Bahkan mati pun mereka korbankan untuk mempertaruhkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang tinggal di bangsa ini, yang hidup di bangsa ini, kita bisa melihat tekad mereka hanya untuk merdeka, sehingga mereka mengambil suatu keputusan dalam hidup mereka, yaitu antara mati dan merdeka. Kita harus melihat sebagai orang-orang percaya, kita bisa melihat perjuangan mereka tidaklah mudah. Perjuangan mereka kita harus hargai. Perjuangan mereka kita harus berikan rasa hormat bagi mereka. Karena perjuangan mereka kita bisa berdiri di bangsa ini, yaitu di bangsa yang merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa perjuangan yang mereka lakukan bukanlah perjuangan yang mudah. Pengorbanan yang mereka lakukan bukanlah pengorbanan murahan, tetapi pengorbanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, perjuangan para pahlawan kita harus syukuri, kita harus bangga akan perjuangan mereka, dan kita juga harus melihat bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk masa depan bangsa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kerohanian kita. Secara rohani kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa melihat bahwa kemerdekaan yang kita miliki, yaitu kemerdekaan atas maut, kemerdekaan atas kematian kekal, kemerdekaan kita atas dosa, kita bisa melihat bahwa ini bukanlah perjuangan yang kita lakukan sebagai manusia. Kalau kita bisa melihat bahwa perjuangan para pahlawan kita untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini adalah perjuangan secara jasmani, yaitu perjuangan yang sifatnya fana, yaitu perjuangan yang sifatnya sementara. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan dalam Kristus Yesus adalah kemerdekaan yang sifatnya kekal, yang sifatnya rohani, yang kemerdekaan yang kita bukan cuma rasakan selama kita hidup di dunia ini, tetapi setelah kita tidak lagi hidup di dunia ini, kita bisa merasakan kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesus memberikan kemerdekaan bagi kita bukanlah sesuatu yang mudah. Perjuangan yang Yesus lakukan, yaitu dialah lahir, dia datang ke dunia ini, bahkan juga dia menderita, dia mengalami siksaan, dia disalibkan, bahkan dia mati. Semuanya itu dilakukannya hanya untuk menyediakan kemerdekaan bagi kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima kemerdekaan yang Yesus Kristus sediakan bagi kita. Patutnya kita harus bersyukur
Dan kita juga memberikan pengagungan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa kepada Yesus Kristus, Sang Pembela kita yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, kemerdekaan yang kita terima saat ini adalah kemerdekaan bukan karena perjuangan kita, yaitu perjuangan darah dan daging, tetapi perjuangan yang kita terima saat ini adalah perjuangan karena iman yang kita miliki. Yaitu iman apa Bapak Ibu yang terkasih? Iman bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit untuk memberikan kemerdekaan bagi kita semua. Jadi kemerdekaan yang kita terima saat ini bukanlah kemerdekaan yang sifatnya jasmani, kemerdekaan yang sifatnya sementara, tetapi kemerdekaan yang kita terima adalah kemerdekaan yang sifatnya kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus dan sudah dimerdekakan, tetapi hidup mereka belum sungguh-sungguh dimerdekakan. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memerdekakan kita atas maut, atas dosa, bahkan atas kematian kekal, supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuatu yang miris kalau kita bisa melihat orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, tetapi masih hidup di dalam penjajahan. Sama halnya dengan bangsa kita. Bangsa kita memang secara de jure dan de facto memang sudah merdeka. Tetapi pada faktanya kita bisa melihat bahwa Indonesia masih banyak dijajah. Yaitu dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh ketidakadilan. Kita bisa melihat bahwa bangsa kita masih berjuang di dalam hal itu. Begitu juga dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Pada dasarnya mereka sudah merdeka, sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan di minggu ini bahwa kemerdekaan orang Kristen yang kita jalani saat ini haruslah kemerdekaan yang benar, kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang kita peroleh dari Yesus Kristus, dan kehidupan kita sehari-hari harus menunjukkan bahwa kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita bisa melihat di ayatnya yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menuliskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia tidak boleh hanya sekedar merdeka, tetapi kehidupan mereka faktanya mereka masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan yang Allah berikan, yaitu kemerdekaan yang sungguh-sungguh bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Hidup dalam kemerdekaan Allah kita harus jalani dalam kehidupan kita. Kita harus terima dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar menerimanya hanya sifatnya ogah-ogahan, tetapi kita terima dengan sungguh-sungguh dan kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya akan sampaikan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan, yaitu kehidupan yang sudah dimerdekakan, yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dan kita harus menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam dua hal yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya lanjutkan lagi ayat pertama, di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama yaitu kita harus berdiri teguh menolak segala perbudakan. Kita harus berdiri teguh menolak segala perhambaan, terutama di sini adalah perhambaan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita bisa melihat di ayat 13, Paulus menegaskan, dikatakan di situ, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini Paulus
menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia karena Paulus melihat fakta di jemaat Galatia. Mereka sudah dimerdekakan tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Untuk itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa mereka janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang Kristen, orang yang percaya, orang yang merasa sudah merdeka tetapi kemerdekaan mereka semu. Yaitu karena mereka masih hidup dalam perhambaan dosa. Hal ini sebenarnya tidaklah boleh terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Bukan cuma sekedar merdeka dalam iman. Tetapi kita juga harus merdeka dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa yang seharusnya tidak lagi berkuasa dalam hidup kita, nyatanya kita masih hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dosa yang dimaksud oleh Paulus di sini yaitu dosa mengenai perbuatan daging, yaitu seperti yang Paulus daftarkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang 21. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bahwa apa yang Paulus katakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa, yaitu hidup dalam kedagingan. Seperti apa Bapak yang terkasih? Kita bisa melihat di ayat 19 sampai ayat 21 dikatakan di situ, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini seharusnya tidaklah terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini, pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam memperingati kemerdekaan bangsa kita, kita diingatkan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Dan kehidupan kita harus tunjukkan bahwa kita sudah merdeka. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, berdirilah teguh menolak segala perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Kita harus berdiri teguh, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh lemah menghadapi kedagingan kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa menang dan kita bisa merdeka atas semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal ini seharusnya dalam kehidupan orang-orang percaya seperti tadi kita bisa lihat perbuatan daging seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya, bahwa kita harusnya hidup sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Artinya kita adalah milik Allah, kita milik Kristus Yesus, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan di ayat 24 dikatakan di situ seharusnya kita hidup melayani orang lain dengan kasih. Kita bisa melihat di ayat 24. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 14 yaitu dikatakan di situ, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harusnya hidup dalam kasih. Harusnya kita hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Bukan seperti tadi yang kita bisa lihat dalam keinginan daging. Yang kita bisa lihat ada perselisihan, ada iri hati, ada percederaan, ada kedengkian. Kita bisa melihat hal-hal ini janganlah terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya kita hidup di dalam kasih dengan sesama. Artinya kita hidup di dalam kasih. Jangan biarkan dosa merusak kehidupan kita sehingga merusak kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain masih hidup dalam dosa, seperti apa yang Paulus sampaikan di sini, perbudakan yang masih terjadi, yaitu bahwa bangsa anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya umat Allah masih diperbudak, masih berjuang untuk hidup, yaitu untuk hidup dalam kemerdekaan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan dan kita tidak lagi berjuang untuk kemerdekaan yang sifatnya kekal. Tetapi di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang yang masih berjuang mengupayakan supaya mereka merdeka.
Artinya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan Paulus bisa melihat dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang waktu itu masih mengagung-agungkan, masih menunjukkan bahwa hukum Taurat lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berotoritas memberikan kemerdekaan bagi mereka. Sehingga mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menolak kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus menyinggung mengenai hukum Taurat. Yaitu bahwa orang-orang Galatia, orang-orang percaya yang ada di Galatia tidak boleh hidup seperti mereka. Yaitu mereka masih berusaha untuk hidup baik supaya mereka dimerdekakan. Padahal kemerdekaan yang kita peroleh sesungguhnya bukanlah karena hasil usaha kita, yaitu karena melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di ayat 2 sampai ayat ke-6, Paulus menyinggung bahwa orang-orang percaya yang ada di Galatia, mereka hidup seperti orang-orang Yahudi yang masih memperjuangkan kemerdekaan, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Kita bisa melihat di ayat 2 sampai ayat 6 dikatakan di situ, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika orang-orang di luar sana mereka masih berusaha untuk berbuat baik, mereka berusaha untuk hidup benar supaya mereka boleh beroleh hidup yang kekal, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya tidaklah melakukan itu. Karena kita percaya bahwa keselamatan yang kita terima, kemerdekaan yang kita terima, yaitu kemerdekaan hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan dan menyediakan keselamatan bagi kita. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh memerdekakan kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma, yang kita katakan di situ tadi adalah kasih karunia. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini jangan lagi kita diperbudak oleh upaya-upaya yang pada dasarnya adalah sia-sia, pada dasarnya adalah sesuatu yang semu. Kita tidak lagi diperbudak dengan segala sesuatu yang sebenarnya tidak dapat memerdekakan kita seperti hukum Taurat. Di ayat 4 dikatakan di situ, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran tidaklah artinya di sini Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran tentang hal yang memerdekakan itu tidaklah ada di hukum Taurat, tetapi hanya ada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, berdirilah teguh menolak segala perhambaan. Kita jangan lagi diperbudak oleh upaya-upaya, oleh usaha-usaha yang pada dasarnya tidaklah memerdekakan kita. Untuk itu kita harus berdiri teguh menolak perhambaan, segala perhambaan semuanya itu, dan kita harus berdiri teguh dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab Allah yang menghendaki kita hidup dalam kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu kemerdekaan yang membawa kita pada kebenaran, yaitu kebenaran yang membawa kita pada sukacita dan damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan lagi hidup di dalam dosa, karena dosa akan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak lagi berusaha, berupaya, berbuat baik supaya kita dimerdekakan. Kita harus percaya sebagai orang-orang yang sudah dipanggil untuk merdeka. Kita harus percaya bahwa kemerdekaan kita sesungguhnya hanya karena anugerah daripada Yesus Kristus. Hanya karena kasih oleh Yesus Kristus yang sudah diberikan bagi kita, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan iman kita kepadanya bahwa kita dimerdekakan
oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari berdirilah teguh menolak segala perhambaan. Ya, upaya-upaya, usaha-usaha, bahkan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kita untuk melakukan A, melakukan B, dan melakukan segala sesuatu supaya kita dimerdekakan. Semuanya itu semu, dan semuanya itu tidaklah membawa kita kepada kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan yang kita terima hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari berdiri teguh menolak segala perhambaan. Segala upaya-upaya pikiran kita, segala usaha-usaha agamawi yang mungkin kita bisa tahu melalui media sosial atau melalui pengajaran-pengajaran yang lain, semuanya itu kita harus tolak. Karena semuanya itu tidaklah memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang memerdekakan kita adalah Yesus Kristus. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu yang terkasih, berdirilah teguh menolak segala perhambaan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Selain tadi berdiri teguh menolak segala perhambaan, dan yang kedua yaitu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini berlomba-lomba dalam kebaikan bukan untuk kemerdekaan, tetapi untuk kita mengisi kemerdekaan yang Yesus Kristus sudah berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita perlombaan-perlombaan yang kita lakukan bukanlah perlombaan-perlombaan supaya merdeka. Tetapi perlombaan-perlombaan yang kita lakukan adalah perlombaan-perlombaan dalam kebaikan supaya nama Allah boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Bapak yang terkasih di ayat yang 7 dan ayat 8 dikatakan di situ, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak lagi berjuang supaya merdeka, tapi kita hidup dalam perlombaan-perlombaan yang membawa kita pada kebenaran Allah. Pertandingan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yaitu pertandingan untuk memelihara iman kita. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, perlombaan-perlombaan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu perlombaan-perlombaan untuk memelihara iman. Yaitu seperti kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8 kita bisa perhatikan. Di situ Paulus menyampaikan kepada Timotius, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 7 dikatakan bahwa Paulus sudah mencapai garis akhir dari pertandingan yang baik, dari perlombaan dalam kehidupan ini yang Paulus lakukan. Dan kita bisa melihat, dan dia telah memelihara iman dalam kehidupannya. Dan Paulus percaya bahwa mahkota kebenaran sudah disediakan baginya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, memelihara iman. Ketika kita berbicara mengenai memelihara iman seperti apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Bapak yang terkasih, memelihara iman yaitu kita memelihara kesetiaan kita dalam beribadah, dalam memuji, dalam menyembah kepada Tuhan, dalam mendengarkan firman-Nya. Kita juga bertekun di dalam doa, di dalam komunikasi kita dengan Allah. Kita juga Bapak Ibu yang terkasih, sungguh-sungguh kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu kita hidup dalam pengharapan yang teguh akan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan yang dahulu Allah sudah nyatakan dalam hukum Taurat. Seperti apa yang tadi Paulus katakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Artinya Bapak Ibu yang terkasih,
hukum Taurat yang Allah berikan bagi bangsa Israel. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat adalah sesuatu yang baik, dan mereka berlomba-lomba, dan Paulus menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Bahkan Paulus pun tidak menghalang-halangi mereka untuk mereka tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi Bapak yang terkasih, kalau kita melihat tadi ayat 2 sampai ayat 6, Paulus menegaskan memang bahwa hukum Taurat itu tidaklah memerdekakan. Tetapi Paulus bukan anti akan hukum Taurat, bukan berarti Paulus melarang umat Allah tidak untuk melakukan hukum Taurat. Kita bisa melihat Bapak yang terkasih di sini, kebaikan yang dahulu Allah sudah nyatakan di dalam hukum Taurat, kiranya itu tetap dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi bukan sebagai dasar untuk kemerdekaan mereka, tetapi merupakan bentuk kasih Allah kepada umatnya, kepada manusia, kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya, yaitu kita semua, bisa hidup dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa Paulus bukanlah orang yang anti akan hukum Taurat, tetapi Paulus memposisikan hukum Taurat atau sunat sebagai pedoman bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah yang sudah memerdekakan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, orang percaya yang sudah dimerdekakan melakukan hukum Taurat sebagai suatu kebaikan. Melakukan hukum Taurat supaya kita bisa hidup benar di hadapan Allah, supaya kita bisa hidup dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita bisa lihat di ayat 10 sampai ayat 11, Paulus di situ menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang anti akan hukum Taurat, dia bukanlah orang yang anti akan sunat, tetapi Paulus hanya menegaskan kepada umatnya, kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, supaya mereka jangan mendasarkan kemerdekaan mereka kepada hukum Taurat, tetapi mereka memposisikan hukum Taurat sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kita bisa melihat Bapak yang terkasih di ayat 10 sampai ayat 11, supaya kita bisa memahami bahwa Paulus bukanlah orang yang anti akan hukum Taurat. Dikatakan di situ ayat 10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya? Jadi Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus masih mengajarkan tentang hukum Taurat, masih mengajarkan hidup yang baik, masih mengajarkan hidup benar di hadapan Allah. Tetapi kita bisa melihat Paulus masih dianiaya. Karena apa? Yang mereka tolak bukanlah pengajaran tentang sunat atau tentang hukum Taurat, tetapi yang banyak ditolak oleh orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu adalah iman yang memerdekakan. Karena apa Bapak yang terkasih? Kalau kita bisa melihat perjuangan-perjuangan para murid-murid Yesus Kristus, bahkan juga dulu Paulus pun termasuk kepada orang-orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Mereka menganiaya karena mereka bangga dengan hukum Taurat. Karena mereka masih memiliki dasar bahwa hukum Taurat bisa memerdekakan mereka. Bahwa mereka mengagungkan, memposisikan hukum Taurat lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Sehingga mereka berjuang untuk menganiaya, untuk menghambat atau menolak kemerdekaan yang Yesus Kristus sudah berikan. Di sini Paulus setelah dia bertobat, dia tetap memberitakan itu, tetapi dia mengajarkan tentang kemerdekaan yang Yesus Kristus sediakan. Itulah yang membuat Paulus dianiaya. Sekalipun Paulus tetap hidup seperti orang Yahudi, mereka hidup di dalam sunat, Paulus tetap mengagungkan hukum Taurat sebagai pedoman dalam kehidupannya untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari, tidak ada salahnya sesuatu yang baik kita terima, sesuatu yang benar kita terima dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ada salahnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu, supaya apa? Supaya kemerdekaan yang kita miliki, kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan bagi kita, tidaklah sia-sia, tetapi kita boleh isi dengan kebaikan-kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Kristus, perlombaan-perlombaan dalam kebaikan yang kita bisa lakukan, kita bisa lihat
di dalam Galatia ini bahwa Paulus merindukan jemaat Tuhan boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Yaitu buah roh yang memuliakan nama Tuhan. Buah roh yang harusnya kita tunjukkan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan harusnya kita berlomba-lomba menghasilkan buah ini. Yaitu buah yang memuliakan nama Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya 22 dan 23. Dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harusnya hidup di dalam Roh Kudus, yaitu roh yang akan memampukan kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita hidup di dalam kasih, yang akan memampukan kita hidup di dalam sukacita, yang akan memampukan kita hidup dalam damai sejahtera dan lain-lain, sehingga kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak yang terkasih, berlomba-lombalah untuk menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lagi kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh daging. Jadi Bapak yang terkasih, kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan bagi kita, mari kita harus hidup dalam kemerdekaan Allah yang sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita. Jangan lagi kemerdekaan yang kita terima, kita jalani sebagai sesuatu yang semu. Tetapi harus kita jalani dengan serius, yaitu dalam kehidupan yang penuh rasa syukur akan kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita. Bagaimana kita bersyukur di hadapan Allah? Yaitu dengan kita melakukan tadi. Yang pertama, kita harus berdiri teguh menolak segala perbudakan. Perbudakan akan dosa, perbudakan akan daging dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, yaitu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia di dalam merayakan kemerdekaan negeri ini, mereka mengadakan perlombaan-perlombaan yang sifatnya adalah untuk mengisi, yang sifatnya adalah untuk memeriahkan, untuk mereka boleh bersama-sama bersukacita menerima dan merasakan bahwa kemerdekaan yang mereka terima yaitu kemerdekaan bukan karena perjuangan mereka, tetapi karena perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang bagi mereka. Mereka kembali diingatkan melalui perlombaan-perlombaan itu, mereka diingatkan akan perjuangan bangsa atau perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu telah gugur memperjuangkan bangsa ini. Untuk itu mari kita juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus berlomba-lomba untuk memuliakan nama Tuhan seperti yang Yesus Kristus sudah lakukan. Dia mengorbankan hidupnya, bahkan mati di kayu salib. Semuanya adalah untuk memuliakan nama Allah. Semuanya adalah karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Untuk itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama kita, yaitu dengan hidup dalam kebaikan. Untuk itu mari Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus jalani dalam kemerdekaan yang benar, kemerdekaan yang sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita. Jangan kita lalai dalam kita menjalani kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan. Teruslah bersyukur di hadapan Tuhan akan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan, kami boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan ya Tuhan bahwa kemerdekaan yang kami terima saat ini semuanya adalah semata-mata karena kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh berdiri teguh menolak segala perbudakan, perhambaan akan dosa dan juga kedagingan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kiranya dalam mengisi kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan bagi kami, kiranya kami boleh jalani dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh kami sudah terima, yaitu dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan supaya kehidupan kami memuliakan nama Tuhan.
Kiranya ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dipanggil untuk merdeka ya Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh merdeka di dalam iman dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan, permasalahan, persoalan yang mereka hadapi ya Tuhan. Saat ini yang lemah Engkau kuatkan, yang saat ini sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul untuk kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh para pelayan Tuhan, para majelis, pengurus yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka semua ya Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini. Dan kiranya Tuhan boleh terus memberkati mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam memimpin hamba-hamba Tuhan, di dalam memimpin gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Tuhan memberkati istri, anak-anak, menantunya, cucu-cucunya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kiranya juga Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja GPI dimanapun berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di bangsa kami ini. Kiranya Tuhan terus boleh menganugerahkan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya kemerdekaan yang kami terima ya Tuhan, boleh kami jalani ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan hidup di dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan menganugerahkan keberkatan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajaran pemerintahan ya Tuhan, sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua ya Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa kami, permohonan kami di hadapan Kau ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk firman-Mu. Bahkan juga kami bersyukur ya Tuhan atas setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan satu pujian, Ku Percaya Janji-Mu Ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, lebih lagi ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.